Halo semuanya, selamat datang di Before It, tempat di mana kita akan membahas tentang makanan-makanan dan sejarah makanan yang ada di seluruh dunia. Right? Gimana kabar lo hari ini? Semoga hari ini lo udah kenyang, ya kan? Kalau belum kenyang, aduh, abis episode ini nih, pasti lo bakal lapar banget sih. Menurut gue, lo harus makan dulu. Tapi sebelum makan, kita ngebahas dulu makanan yang akan kita bahas di episode kali ini. Yes, episode kali ini kita bakal ngebahas salah satu makanan Indonesia yang gak cuma enak, tapi juga penuh cerita di masa lalu. Wow, kita bakal ngulik-ngulik masa lalu nih dari sebuah makanan. Oke, di episode kali ini kita akan ngebahas tentang nasi liwet. Yes, mungkin udah banyak yang sering denger atau udah sering makan nasi liwet tapi nggak tahu sejarahnya. Sayang banget sih, kurang banget sih. Lo harus tahu sejarahnya ya kan. Nasi liwet sendiri sebenarnya berasal dari mana sih, ya kan? Dan kenapa disebut liwet? Kenapa nggak lintah, liut? Jelah. Dan gimana ceritanya sampai makanan ini disukai di banyak daerah di Indonesia? Right, let's go. Kita bakal kulik ini semua pelan-pelan ya. Oke, kalau dilihat nih, nasi liwet itu seperti nasi pada umumnya, yang putih, lembut, dan menggunakan lauk, ya kan? Tapi bedanya, nasi liwet ini dimasak dengan santan, kaldu, dan bumbu aromatik seperti daun salam, serai, dan juga kadang pandan. Hasilnya, nasi itu bakal jadi lebih gurih, terus juga jadi wangi, dan pastinya bakal lebih lembut. Apalagi kalau disajikan dengan ayam suwir, terus juga telur pindang, sambal labu siam, dan areh. Tahu areh nggak? Itu loh santan kental yang ditaruh di atas nasi. Bikin tambah legit, tambah gurih, tambah nikmat pastinya. Kalau versi lengkapnya biasanya disajikan di atas daun pisang biar aromanya bikin mantap. Nah, liwet sendiri berasal dari bahasa Jawa ternyata, yang artinya memasak nasi dengan air dan santan di atas tungku. Panjang juga sih, dari satu kata menjadi satu kalimat. Itu konsep ceritanya seperti apa itu? Gue kira itu liwet itu ada artinya apa, liwet, li-nya apa, word-nya apa, atau singkatan gitu kan. Ternyata ini tuh kayak definisinya itu memasak nasi dengan air dan santan tapi di atas tungku, ya kan. Jadi bukan cuman keren, tapi juga menggambarkan cara memasaknya. Jadi satu kata itu menggambarkan cara memasaknya seperti apa. Oke, sekarang kita bakal cari tahu asal usul dari nasi liwet itu. Let's go. Nasi liwet dikenal luas sebagai makanan khas kota Solo, Surakarta di Jawa Tengah. Tapi kalau ditelusuri, tradisi memasak dengan cara santan dan bumbu rempah ini udah ada sejak zaman kerajaan. Beberapa catatan menyebut istilah liwet udah dikenal sejak masa Keraton Kasunanan Surakarta. Dulu, nasi liwet sering disajikan dalam acara kerajaan, terutama untuk selamatan, upacara adat, dan perayaan tertentu. Ada satu desa bernama Menuran di daerah Sukoharjo yang dipercaya sebagai tempat asal mula nasi liwet Solo di desa Menuran itu. Konon, masyarakat di sana sering membuat nasi gurih awalnya dengan santan dan lauk yang sederhana untuk dibawa ke sawah. Yes, karena orang zaman dulu kan biasanya kerja ke sawah bawa bekal gitu kan, bawa rantang. Asik, klasik batu, old school, gila parah. Dan karena rasanya enak, akhirnya tradisi itu menyebar ke masyarakat sekitar. Menariknya, nasi liwet juga sempat disebut dalam naskah klasik Serat Centini, karya sastra besar dari abad ke-19 yang memuat banyak kisah tentang budaya dan kuliner di Jawa. Di sana disebutkan cara memasak nasi dengan santan dan bumbu wangi, yang menunjukkan bahwa tradisi ini sudah sangat tua. Nah, yang unik nih, walaupun nasi liwet identik dengan Solo, ternyata di setiap daerah
punya versi liwetnya tersendiri, ya kan? Dari Jawa melebar ke dataran Sunda. Nah, di dataran Sunda biasanya nasi liwet itu dimakan bersama-sama. Tapi mungkin caranya beda. Kalau misalkan di dataran Sunda biasanya nasi liwet itu daun pisangnya tuh dipanjangin gitu, terus jajarin kayak gitu. Terus juga kita makan adep-adepan, terus bareng-bareng ya kan, sempit-sempitan, dan kita makan bareng-bareng, lauknya dibagi-bagi kayak gitu. Wah, the best sih itu. Keren banget. Terus juga ada di Cirebon, katanya sih rasanya tuh lebih sederhana dan juga gurih, tapi nggak banyak lauk. Mungkin lebih banyak nasinya. Gue juga nggak ngerti ya. Coba orang-orang Cirebon yang nonton ini, yang dengerin ini bisa komen di bawah. Terus juga di Bogor biasanya ditambahin ikan asin dan lalapan. Nah, ngomongin nasi liwet, gue tuh punya satu cerita yang memorable juga sih menurut gue. Jadi sekitar beberapa tahun ke belakang itu gue pernah ngisi podcast musik di salah satu channel YouTube. Nah, itu tuh kita ngundang band yang bernama Rebellion Rose. Nah, band itu kan dari Jogja ya. Kita juga nggak mau menyambut mereka dengan biasa aja. Kita mau menyambut mereka dengan secara kekeluargaan dan kebersamaan, karena ini momen penting juga nih salah satunya gitu kan. Akhirnya gue punya saran, gimana kalau misalkan kita bikin liwetan untuk menyambut si Rebellion Rose. Akhirnya karena ada yang bisa masak, terus juga semua alat-alatnya terpenuhi, terus juga bahan-bahannya terpenuhi, lanjut dibuat. Dan akhirnya saat Rebellion Rose datang, kita ngeliwat bareng, itu tuh seru banget sih menurut gue. Keren. Kayak kebersamaannya ada, kita tuh ngobrol bareng, makan bareng, berbagi lauk bareng-bareng gitu. Seru banget itu tuh. Kayak menurut gue liwetan itu adalah hal yang sangat sakral gitu, karena kita tuh menjalin kebersamaan di dalam situ. Jadi emang satu nama nasi liwet itu punya banyak cerita di setiap daerahnya. Dan secara filosofi memang nasi liwet itu makannya itu yang duduknya itu bareng-bareng gitu di lantai, di depan daun pisang yang panjang, yang satu-satu enggak sih, biasanya panjang ya. Dan kayak menurut gue itu punya makna yang dalam banget gitu. Karena makan nasi liwet dianggap sebagai simbol kebersamaan dan kesetaraan. Jadi kayak nggak peduli lo siapa, jabatan lo apa, status lo apa, pas makan, pas liwetan, semua duduk sejajar, makan bareng, dan berbagi lauk bareng-bareng di situ. Itu menurut gue kayak gila. Ini yang namanya kebersamaan. Ini namanya Indonesia. Anjay. Tapi di beberapa daerah di Jawa, liwetan juga dikenal sebagai ritual syukuran. Misalnya setelah panen, terus juga setelah membangun rumah, atau untuk merayakan momen-momen penting di sana. Artinya, nasi liwet bukan sekedar makanan, tapi juga lambang syukur, lambang doa dan kebersamaan. Itu menurut gua yang nasi ini tuh bisa menyatukan kita semua loh. Asik. Gila. Oke, karena yang kita cari tahu makanan nasi liwet ini dari Solo, kita bakal cari tahu ciri khas kalau nasi liwet yang di Solo nih. Biasanya nasi dimasak pakai santan encer dan kaldu ayam. Diberi daun salam, serai dan garam. Disajikan bareng ayam suwir, biasanya dimasak areh atau opor. Telur pindang, sambal labu siem, dan areh santan kental di atasnya. Rasanya gurih dan lembut, enggak sekuat nasi uduk, tapi lebih creamy dan aromatik. Nah, perbedaannya, untuk nasi liwet yang di dataran Sunda biasanya dimasak langsung di panci besar. Dimakan rame-rame, bumbunya lebih simpel. Cukup bawang merah, bawang putih, daun salam, dan serai. Tapi yang bikin khasnya nih, cara makan yang komunal. Jadi kayak berebutan gitu. Padahal itu yang serunya. Kok padahal sih? Ya maksudnya ya itu yang serunya, kita makan komunal gitu rame-rame gitu kan. Ya itu penuh ceritanya tuh di situ sih menurut gue. Kayak daun pisang digelar panjang, nasi dan lauknya ditata di atasnya, terus semua duduk
di depan daun pisang tersebut dan kita makan. Wah, seru banget. Apalagi pakai sambal terasi. Aduh, the best. Ada jengkol. Aduh, pete. Aduh, ikan asin. Aduh, sakit. Aduh mulu, ya kan? Oke. Selanjutnya kita bakal cari tahu nih bahan-bahan nasi liwet tuh apa aja untuk cara pembuatannya. Let's go. Bahan-bahannya 2 gelas beras. Ini untuk yang standar ya. 400 ml santan ecer, 1 batang serai yang dimemarkan atau ditumbuk, terus 2 lembar daun salam, 1 ruas lengkuas, itu sih opsional, garam secukupnya, sedikit minyak atau mentega. Untuk lauknya, biasanya menggunakan 1 potong paha ayam, direbus lalu disuir, 1 butir telur, direbus atau dipindang, terus 100 ml santan kental untuk areh. Lalu 1 buah labu siam iris tipis untuk dijadikan sambal nantinya. Dan langkah-langkah pembuatannya catet nih. Asik. Awalnya masukkan beras ke rice cooker atau panci. Tambahkan santan encer, garam, daun salam, dan serai. Lalu masak seperti biasa sampai matang. Setelah matang, aduk pelan-pelan biar santan dan bumbu meresap sempurna. Untuk areh, panaskan santan kental dengan sedikit garam dan bawang putih yang digeprek, aduk sampai mengental. Lalu buat sambal labu siam. Tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai, lalu masukkan labu siam. Tambahkan garam, gula, sedikit air, masak sampai empuk. Terakhir, tata semuanya di atas piring atau di atas daun pisang, nasi liwet, ayam suwir, telur, sambal labu siam, dan siram areh di atasnya. Dan itu aromanya pasti bikin meleleh, bikin susah fokus. Aduh, kebayang sih ya kan. The best banget itu. Ternyata nasi liwet itu punya fakta unik dan cerita unik di baliknya nih di perjalanan si nasi liwet tersebut. Ternyata nasi liwet Solo punya penjual legendaris yang buka sejak 1920-an dan masih pakai tungku arang sampai sekarang. Waduh, itu sangat-sangat tradisional itu. Pasti the best banget rasanya. Lalu di Solo ada versi nasi liwet Klatenan yang lebih kental santannya. Ini tuh versi yang disukai oleh para bangsawan zaman dahulu kala. Wow. Jadi kayak harus nyobain tuh. Lo tuh harus nyobain tuh lo semua ya kan. Dan yang terakhir, tradisi liwetan sekarang banyak dipakai di acara kantor, kampus, atau keluarga karena dianggap mempererat hubungan antar anggota. Ya lucunya kalau makan semuanya tuh pada ambil lauk ayam duluan. Padahal enggak gitu sih. Karena menurut gue nasi liwet itu saling berbagi, kita saling kebersamaan gitu kan. Saling kayak ini ikannya nih, kayak ayamnya nih. Ya kalau misalnya nasi liwet yang modern sekarang ya gitu, pakai ayam. Ya kalau misalkan dulu mungkin ayamnya ayam suwir ya, sekarang ayam goreng biasanya. Tapi kalau misalkan nasi liwet menurut gue lebih enaknya itu pakai ikan asin sih. Lebih the best. Lebih apa ya? Lebih kerasa aja gitu karena gurih campur asin itu lebih oke aja menurut gue. Nah, dari yang tadi udah gue ceritain, ternyata menurut gue ya nasi liwet itu nggak cuma nasi yang pakai bumbu, nasi yang gurih, nasi biasa aja gitu. Ternyata ini tuh kayak cerminan budaya Indonesia gitu. Asik, yang kebersamaan, terus juga yang apa ya, penuh cerita ya kan. Dari dapur keraton sampai meja makan sederhana, dari tungku tanah liat sampai rice cooker modern, nasi liwet itu udah melewati perjalanan panjang sampai detik ini. Gokil. Dan yang paling keren, di setiap versi nasi liwet, mau dimanapun itu, di Jawa, di Sunda, dan dimanapun, dia tuh punya satu hal yang paling kita bisa petik dari situ, yaitu adalah kebersamaan. Ya karena makannya tuh bersama-sama gitu. Kayak kalau makan sendiri kayak kurang juga sih. Makan liwet bareng itu kayak simbol bahwa makanan Indonesia nggak cuma soal rasa, tapi juga soal cerita, hubungan, dan juga makna di balik makanan tersebut. Jadi kalau nanti lu makan nasi liwet lagi nih, jangan cuma ngerasain gurihnya doang, nikmatnya doang, wanginya doang, tapi lu juga harus punya sejarah dan kebersamaan yang ada di dalam dan di saat itu terjadi. Karena apa ya, itu sangat memorable banget menurut gua. Kalau kayak gitu, terima kasih yang udah dengerin episode
menu-menu di Before It kali ini, ya kan? Menu kali ini adalah nasi liwet, dan semoga lo bisa membuat nasi liwet dan bisa membuat kebersamaan di dalam keluarga, terus juga pertemanan lu, ya kan? Di kantor, terus juga di klub-klub sport-sport lu atau klub manapun, ya kan? Karena menurut gue itu adalah kebersamaan yang paling murni, yang paling asik gitu. Dan kalau misalkan emang lu punya cerita tentang kebersamaan tentang nasi liwet, atau misalkan nasi liwet di daerah lu itu versinya beda atau campurannya beda atau lauknya beda, lo bisa tulis di kolom komentar di bawah, ya kan? Atau lo mau cerita-cerita panjang bisa langsung ke DM Instagram gue di @zilkarim, karena Before It belum ada Instagramnya. Semoga nanti ada ke depannya, amin. Jadi mungkin kalau misalkan banyak yang cerita dan banyak yang ngerasain kayak, oh ya nasi liwet kayak gini, kayak gitu, kayak gini, kayak gitu, atau misalkan makanan lainnya atau saran gitu, mau makanan apa yang bakal kita bahas, bisa tulis di kolom komentar atau DM langsung di Instagram gue di @zilkarim. Alright, sampai jumpa di episode dan di menu-menu Before It lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat makan nasi liwet deh. Bye-bye.